Salam sejahtera, saya Mario Pala. Horas Berkah Dalem, saya Romesko Purba. Kembali lagi bersama kami di Warta Paroki Berita Ketiga, edisi kedua, Minggu keempat, Maret 2020. Berita ketiga. Pastor Paroki Santo Yosef, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kuskupan Pangkal Pinang, melakukan kunjungan pastoral ke pulau terluar, yakni Pulau Selingi, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Jumat 24 Januari 2020. Untuk menuju ke Pulau Selingi, medan yang ditempuh cukup berat. 2 kali menaiki kapal, termasuk kapal kecil, hingga 2 jam. Lain lagi tidak ada jaringan seluler dan listrik di sana. Namun hal itu tidak membuat surut semangat Pastor Paroki RD Kristiono Widodo yang dijuluki Pastor 1001 Pulau tersebut. Dalam rangka apa saja Pastor Paroki Kristiono Widodo melakukan kunjungan pastoral ke sana? Berikut liputannya. Pastor Kristiono Widodo, Pastor Paroki Santo Yosef, Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kuskupan Pangkal Pinang, melakukan kunjungan pastoral ke Sungai Lingi, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepri. Pastor Paroki bersama rombongan memulai perjalanan dari Pelabuhan KPK Tanjung Balai Karimun menggunakan kapal speed menuju Pulau Moro dengan lama perjalanan 1,5 jam. Dalam perjalanan menuju Pulau Moro, kecepatan kapal tergantung tingginya gelombang ombak. Jika ombak sedang tidak bersahabat, maka lama perjalanan bisa mencapai 2 jam. Walaupun dalam keadaan sakit, Pastor Paroki Kristiono Widodo tetap melakukan perjalanan pastoral ke Sungai Lingi, Kecamatan Moro. Ia mengaku bahwa kendala menuju Sungai Lingi terdapat pada kendaraan yang tidak selalu ada setiap jam. Namun hal itu tidak menyurutkan tanggung jawabnya sebagai pastor paroki untuk melayani umat di Sungai Lingi. Sungai Lingi, layanan. Layanan apa, Pak? Bisa dari keluarga yang meninggal di sana 4 hari. Berapa lama ke Sungai Lingi, Pak? Lewat mana? Ini ke Moro 1,5 jam, kemudian nanti naik semacam pompong itulah 1,5 jam ke sana, dan harus bermalam karena tidak ada yang karena misa malam, harus bermalam di sana, dan besok pagi dari Moro dan ke Balai. Capek, Pak? Siap Tanjung Batuk kan? Capek? Capeknya batuk aja. Batuk di bawahan. Oke, Mo. Oke, semangat. Siap. Yang rupong Moro loleh. Ya, Sesampainya di Pulau Moro, perjuangan Pastor Paroki Kristiono Widodo untuk mengunjungi umatnya belumlah selesai. Setelah melakukan perjalanan menggunakan kapal speed yang ditempuh selama 1,5 jam menuju Pulau Moro, perjalanan masih akan dilanjutkan ke Pulau Selingi dengan jarak tempuh sekitar 40 menit menggunakan kapal pompong atau kapal sampan kayu bermesin tempel. Namun, jadwal kapal sampan menuju Selingi tidak selalu tersedia. Untuk itu, Pastor Paroki Kristiono Widodo memilih beristirahat di pastoran Gereja Katolik Santa Teresia, Pulau Moro, dan perjalanan dilanjutkan kembali. Pulau Sungai Lingi adalah pulau terpisah dari Pulau Moro dan masih satu gugusan dengan Pulau Sugihbawah yang merupakan pulau yang umatnya adalah umat Katolik mula-mula pada tahun 1928. Kepada wartawan Warta Paroki, Romo Kristiono Widodo mengatakan memiliki tantangan tersendiri melayani umat-umatnya di pulau-pulau. Ia mengatakan bersemangat untuk melakukan pelayanan karena menurutnya sebagai seorang imam, kebutuhan rohani umatnya adalah hal yang utama dibandingkan apapun. Halo Romo. Ya. Gimana, Mo? Sudah sampai di mana kita? Sudah sampai di Moro, dan nanti kita masih ke Sungai Lingi. Sungai Lingi itu di Pulau Sugi. Itu ada umat kita juga di sana.
perjalanan sekitar 1,5 jam ke sana. Tapi nanti baru setengah 11, sekarang masih jam setengah 9. Jadi kita break sebentar di gereja, di pasturan gereja Santa Teresia Moro, gereja yang lumayan tua, 160 tahun lebih sudah di sini. 160 tahun Mo ya? Iya. Berarti gereja mula-mula di salah satu di Kepri Mo ya? Iya, betul. Ini termasuk gereja yang bisa jadi yang paling lama di Kepri. Di Kepri Mo Dan ya? umat di sini bisa dikatakan orang-orang umat dari suku Tionghoa itu yang kemudian juga menyebar sebagai umat Katolik di Kepri ini. Cukup banyak umat Katolik dari Moro yang juga tersebar dan mereka ke tempat-tempat lain. Gimana perasaannya Mo ke pula-pula seperti ini? Menantang, senang, melayani, dan ini kepercayaan kan yang diberikan oleh Bapak Uskup. Nikmati, ya, ada tantangan tapi ya senang. Kalau cuacanya sendiri gimana Bu? Gelombang dan lain-lain? Gelombang tadi tenang ya, biasanya ya agak lumayan, tapi ya itulah seperti gelombang kehidupan. Kadang tenang, ya kadang juga ombak, ya ada yang lebih besar juga. Tapi kalau dinikmati, karena ini kan pelayanan Tuhan. Ini bukan karya saya, tapi ini karya Tuhan. Saya hanya ikut sertakan Tuhan untuk ikut serta dalam pelayanan ini. Jadi enjoy. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang mengutus, pasti Tuhan melindungi. Apa salamnya Mo untuk umat di pulau lain selain pulau ini? Tetap semangat untuk menjadi umat Kristiani, menjadi umat Katolik, dan semoga kita semua bisa menjadi berkat juga bagi dunia, bersahabat kepada semua orang. Oke Mo. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Dalam perjalanan menuju Sungai Linggi, ombak laut cukup baik, walaupun tim warta paroki sesekali melihat pastor paroki berdoa selama dalam perjalanan yang memakan waktu sekitar 40 menit itu. Hingga akhirnya sampai di tujuan dan disambut umat di Sungai Linggi. Dari Pelabuhan Rakyat, Pastor Christian Widodo masih melanjutkan perjalanan menggunakan sepeda motor sekitar 15 menit menuju rumah umat. Lanjut lagi pakai motor Mo? Iya, nanti kita lanjut lagi. Kamu Selat Pinang. Bapak ke Kelong. Tampak pastor yang akrab disapa Romo Kris itu mengendarai sepeda motornya sendiri. Menurutnya, hal itu adalah petualangan dalam pelayanannya. Sesampainya di rumah umat, Romo Kris tak lupa menyapa umat termasuk anak-anak dan orang tua. Hai, siapa namamu? Luis. Ini? Oke. Sampai juga akhirnya. Maria ya. Banyak nama Maria ya. Saya terus. Oh, nama Jangan di
Dan setelah dijamu makan siang, tak lupa juga Romo Kris sharing iman kepada umat. Siapa? Yang mana? Bukan motor yang saya bawa kan? Kan? Loh, kayaknya tadi. Astaga. Buka di sini, pindah ke sini kamu. Yang kemudian bersiap-siap melakukan perayaan Ekaristi di KBK di sana, yakni pemberkatan rumah dan misa arwah 40 hari meninggalnya almarhumah Julia Baret. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dalam perayaan Ekaristi itu, walaupun umat tidak banyak, namun umat sangat khusyuk mendengarkan dan mengikuti perayaan Ekaristi. Maklum saja, sedikitnya pastor di paroki Santo Yosef dan beratnya medan membuat pastor dalam kunjungan pastoralnya tidak teratur untuk wilayah Seilingi. Tidak tergoda kepada yang pada hari ini juga engkau bersama aku di Fir. Kepada tim warta paroki, umat Seilingi mengatakan berbahagia sekali dalam kunjungan pastoral pastor paroki ke wilayah mereka. Mereka berharap pastor paroki dapat melakukan kunjungan secara teratur. Bukan hanya itu saja, anak-anak juga cukup antusias menerima kunjungan pastoral dari pastor paroki. Dalam kesempatan itu, para umat tidak menyanyiakan untuk sharing iman kepada pastor paroki. Lazarus, salah satu umat Seilingi yang rumahnya diberkati, yang juga almarhumah istrinya yang didoakan dalam misa arwah 40 hari, mengatakan mengucapkan terima kasih kepada pastor paroki. Bukan hanya pastor paroki Kristus Widodo yang melakukan kunjungan ke wilayah Seilingi ini, pastor paroki sebelumnya dan pastor-pastor rekan juga pernah mengunjungi wilayah Seilingi. Romo-romo enak, bagus. Bagus ya. Romo-romo siapa aja yang pernah Lazarus merayakan misa bersama di Sungai Ling ini? Romo Eman, Pinci, Romo Norbert. Romo Norbert. Setelah melakukan perayaan Ekaristi, pemberkatan rumah dan misa arwah, pada malam hari Romo Kristi Widodo tidak menyia-nyiakan waktu untuk bercerita dengan umat Seilingi. Walaupun di wilayah ini jaringan seluler dan listrik yang tidak ada, namun tidak menyurutkan para umat dan pastor paroki untuk saling bercerita. Setelah menginap satu malam di rumah warga, yakni rumah Ibu Sofia, pastor paroki dan rombongan kembali pada esok harinya. Kali ini kapal sampan yang digunakan sangat kecil, lain dengan kapal sampan yang digunakan pada hari sebelumnya. Namun hal itu tidak membuat takut pastor paroki Kristus Widodo. Dalam perjalanan kembali dari Singling, pastor paroki Romo Kris bercerita bahwa ketika ia melakukan kunjungan ke pulau-pulau, ia memiliki kebahagiaan sendiri dengan umatnya. Walaupun umat di pulau kecil seperti Singling tidak banyak, namun menurutnya hal itu bukan menjadi suatu hambatan. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada umat yang telah memegang teguh keimanan Katoliknya dalam situasi seperti ini.
Setelah melakukan perjalanan dengan kapal sampan kecil, Pastor Paroki dan rombongan menyambung kapal Speak dari Pulau Moro menuju Tanjung Balai Karimun. Sampainya Tanjung Balai Karimun, Pastor Paroki istirahat selama 30 menit dan kemudian Pastor Paroki melanjutkan lagi perjalanan ke Pulau Burung dan pulau-pulau lainnya. Jangan lupa saudara-saudara terkasih untuk melakukan donasi pembangunan gereja paroki Santo Yosef Tanjung Balai Karimun yang saat ini sudah dapat dimulai. Silakan lihat deskripsi di bawah video ini. Saya Romesco Purba bersama tim Warta Paroki undur diri. Kristus memberkati kita semua. Demikian Warta Paroki berita ketiga edisi kedua minggu keempat Maret 2020. Saya Mario Pala. Saya Romesco Purba. Kami tim Warta Paroki undur diri dan sampai jumpa di Warta Paroki edisi berikutnya. Kristus memberkati kita semua. Gaslah.